Yahya Waloni yang sudah dinyatakan pada waktu itu menistakan agama Kristen, bahkan terbukti juga dengan sejuta bukti teman-teman sekalian bahwa Yahya Waloni menistakan agama Kristen, berkata eh, kitab Kristen itu palsu dan dia yang mempendetakan pendeta dan semua di dalam Alkitab itu kebohongan-kebohongan Rasul Paulus. Dan kita melihat hukum di Indonesia, diberikanlah hukuman kepada Yahya Waloni itu hanya 5 bulan penjara. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang hukum yang diberlakukan di Indonesia, di mana teman-teman kita melihat bersama dan kita saksikan bersama, baik itu di televisi maupun juga di dunia maya. Bahkan terkhususnya di platform YouTube juga dibahas ya dari beberapa channel, di mana kasus-kasus penistaan agama ini beredar teman-teman di media sosial, dan begitu banyak orang yang berkata ini tepat dan juga ada yang berkata tidak adil, dan ada juga yang berkomentar itulah hukum di Indonesia ini jadi berat sebelah gitu ya. Dan saya setuju ketika dikatakan hukum ini berat sebelah, saya iakan. Kenapa saya mengiyakan hal itu teman-teman? Karena memang realita yang terjadi. Kita dengar saat ini karena fokus pembahasan kita yaitu tentang kasus Ustadz Yahya Waloni. Dan kita mendengar beberapa waktu yang lalu Yahya Waloni telah dijatuhkan hukuman dari pengadilan hanya 5 bulan penjara. Karena dianggap Yahya Waloni sekedar bercanda. Sementara yang lain daripada kekristenan itu serius menistakan agama Islam. Teman-teman sekalian, dan juga kita akan nanti melihat dalam video yang sudah disimpulkan oleh channel Layar Teologi ya. Mari teman-teman kunjungi dan subscribe, dukung channel tersebut. Dan dikatakan di sana ada begitu banyak orang-orang Kristen yang diduga bahkan di framing menistakan agama, akhirnya dijatuhkan hukuman yang begitu berat. Ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun bahkan 5 tahun teman-teman sekalian, karena menistakan agama. Jadi teman-teman, kalau kita melihat di kasus Yahya Waloni, ini akan membuat ustadz-ustadz yang selama ini terus menistakan agama Kristen akan merajalela. Mereka akan semakin berani untuk menistakan dan merendahkan, menyakiti hati umat Kristen di Indonesia ini. Kenapa? Karena paling kalau mereka ditangkap seperti Yahya Waloni yang dari 2007 sampai 2021 menistakan agama Kristen di ceramah-ceramahnya, itu hanya diberikan hukuman 5 tahun penjara. Maka teman-teman sekalian, akibatnya ke depannya jika undang-undang ITE ini tidak direvisi, maka akan terjadi yang namanya diskriminasi terhadap umat Kristen, di mana orang Kristen tidak punya kebebasan untuk menjawab, meluruskan, dan juga membahas tentang Islam. Karena orang Kristen membahas Islam karena lebih dulu Islam membahas kekristenan. Karena katanya di dalam Al-Qur'annya sendiri mengatakan bahwa orang Kristen kafir, orang Kristen itu sesat, dan macam-macam. Akhirnya mereka jadikan alasan itu untuk menyerang kekristenan. Nah teman-teman sekalian, kita melihat di kasus Yahya Waloni ini, begitu ngerinya, ya, begitu sakitnya hati orang-orang Kristen teman-teman. Tetapi begitu sudah diproses secara hukum, karena dilaporkan oleh beberapa pihak teman-teman sekalian, akhirnya apa? Yahya Waloni diadili karena desakan dan juga mungkin supaya setimpal kemarin-kemarin karena barusan Bapak Muhammad Kacau itu ditangkap.
akhirnya menjadi penyeimbang. Tetapi teman-teman sekalian, kita melihat di putusannya, Yahya Walloni diberikan hukuman 5 bulan saja. Dan di akhir bulan Januari ini, Yahya Walloni dinyatakan bebas dari jerat karena dia bercanda. Oke teman-teman sekalian, mari kita melihat isi video daripada layar teologi berikut ini yang mengedukasi dan juga mengingatkan kita dan juga memberikan kepada kita pemahaman bahwa hukum di Indonesia ini begitulah adanya. Mau kita bilang bagaimana? Kita hanya bisa pasrah dan kita berdoa supaya Tuhan yang akan menjadi hakim antara kita dan mereka. Terima kasih teman-teman. Mari kita langsung saja untuk melihat video berikut ini agar kita dicerahkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Yahya Walloni maling kutang, bukan penista agama. Selama ini kita diprank ya oleh pengadilan. Digembar-gemborkan bahwa Yahya Walloni dituntut pasal ujaran kebencian dan penistaan agama. Tahu-taunya salah, saudara-saudara. Yahya Walloni ternyata hanya maling kecil-kecilan. Cuma maling kutang alias BH ya. Kalau penistaan agama itu seperti ini, hukumannya bisa beberapa tahun. Ya, kita lihat di Detik News. Tangis Meliana divonis 18 bulan bui karena keluhkan volume azan. Urusannya cuma urusan toa ya saudara-saudara. Tempo.co, kasus penodaan agama, Ahok divonis 2 tahun penjara. 4 tahun bui untuk Abraham Moses di kasus penodaan agama. Demikian juga untuk Rusli Monoarfa 4 tahun penjara. Nah, kalau saudara ingin melihat lebih lengkapnya ada di idntimes.com ya. Ada 17 orang yang divonis menista agama ya dari beberapa tahun yang lalu ya, 2017 sampai 2018 itu ada 17 case ya. Nah, di sini dirinci ya di setiap pulau di sini ya. Nah, sekarang coba kita lihat berapa tahun sih nih ya 17 orang ini dikenakan hukuman ya atas penistaan agama ya. Kita lihat sekilas saja. Tadi di sini Meliana ya sempat kita sebutkan itu 1 tahun 6 bulan ya. Martinus 4 tahun 6 bulan, Sony 2 tahun, Reza 2 tahun ya, itu di Sumatera. Nah, bagaimana kalau di Jawa? Di Jawa ada 9 kasus ya. Andri 3 tahun, Aking 1 tahun 6 bulan, Basuki Cahayapurnama, Ahok yang tadi sudah kita sebutkan 2 tahun ya. Kemudian Mahfud dan Ahmad ini ya menjadi 1 case di sini ya 5 tahun ya. Ya, kemudian Bangun 2 tahun 6 bulan. Ya, ditambah lagi dengan Abraham Ben Moses yang tadi sudah kita sebutkan, Saifuddin Ibrahim ya 4 tahun, Dwi Handoko 4 tahun, Andrew 1 tahun 6 bulan, dan juga Arnoldi 5 tahun ya. Kemudian di Kalimantan ada 1 Otto 2 tahun, di Nusa Tenggara ada 1 Siti Aisyah 2 tahun 6 bulan, dan kemudian di Bali ada 1 Donald 2 tahun 10 bulan, dan akhirnya di Jayapura ya Bangun Aha Kurniawan. Oke. Nah, kalau Yahya Walloni itu maling kecil-kecilan ya. Nah, kalau maling kecil-kecilan ya hukumannya 5 bulan. Contoh ya, ada seorang warga namanya Muhammad Hidayat, umurnya 49 tahun ya. Dia maling helm mahasiswa Unair, divonis 5 bulan penjara, sekalipun tuntutannya 8 bulan ya. Nih saudara bisa lihat ya harga-harga helm
banyak juga sih yang lebih murah dari ini. Ya tapi oke lah, kita taruh saja ya helm di sini kurang dari 100.000, dihukum 5 bulan. Kemudian di merdeka.com ya, curi sampo dan sabun mandi Ibnu divonis 5 bulan penjara. Saudara bisa lihat di sini ya harga sampo, kemudian juga sabun mandi ya. Ya, ini di bawah 60.000 rupiah ya, dihukum 5 bulan penjara. Selanjutnya Borneo news.co.id ya. Pencuri kutang ini divonis 5 bulan penjara. Jadi ada orang yang bernama Mat Aji, pencuri kutang atau BH milik Hidayati, dijatuhi hukuman selama 5 bulan penjara. Ya, hakimnya bilang, jangan lagi saudara mengulanginya. Masa mencuri kutang buat begitu lagi? Buat apa sih saudara-saudara? Ternyata terdakwa itu menggunakan BH untuk menggesekkan kelaminnya. Ya, nah berapa sih harganya BH? Ya banyak yang murah-murah ya. Nah di sini kita lihat BH yang kurang dari 5.000 ya, dihukum 5 bulan. Situs berita Monitor, Yahya Waloni divonis 5 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang 7 bulan itu. Mengapa divonis 5 bulan? Karena Yahya Waloni hanya maling kutang. Ditahan sejak 26 Agustus 2021 dan akan bebas 26 Januari 2022. Berarti sebentar lagi. Selamat menuju hari bebas Yahya Waloni, maling kutang Empok Juleha. 5.000 rupiah aja, 5 bulan aja. Pengadilan ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Muhammad Kacing atau kisahnya Yahya Waloni. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. MKC peran wajar dan YW peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita berpengadilan? Peran Pak Ustadz bikin kita terbahak-bahak. Perannya YW bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kesetanan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita berpengadilan? Oke, teman-teman sekalian, bagaimana setelah sudah melihat dan mendengarkan bacaan daripada Pak Rudi di layar Teologia tadi? Tentu teman-teman bisa menyimpulkan seperti apa hukum yang diberlakukan di Indonesia. Bagi mereka yang Muslim itu diringankan, dan bagi mereka yang Kristen, yang minoritas, akan diberatkan, dihukum seberat-beratnya. Satu hal yang saya mau review kembali tadi, Ibu pendeta yang di Sumatera Utara yang hanya berkeluh kesah tentang toa masjid itu diberikan hukuman 1,5 tahun ya di penjara, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman yang bisa menyimpulkan seperti apa? Jadi kalau ada Muslim yang masih keluar-keluar laporkan.
Anda mulai hari ini setelah nonton video ini, stop untuk menyuruh untuk dilaporkan. Karena bagaimanapun juga kami tetap rendah hati dan tidak akan main hakim sendiri. Hukum saja masih timpang seperti ini, kami terima dengan lapang dada. Selain kami hanya bisa menyuarakan kebenaran, itulah yang kami bisa lakukan. Terima kasih teman-teman sekalian. Biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.